Cek, 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 cek. Berapa, Cik? Buit, buka Zoom, Buit. Ada suaranya enggak? Ya, coba. Ya. Jadi ada yang putus ya. Kalau Tapi itu kemarin juga masalah ya. Soalnya bukan yang Kita lanjut ya, sedikit. Ya, mohon maaf. Ya, baru ada masukan, suaranya enggak. Ya, mohon maaf. Ya, tadi enggak masuk suaranya ya. Ya, cuma ini tadi informasi dari Pak Aji. Ya, suaranya belum masuk. Ya, karena udah masuk ya. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya. 01 tadi udah ya. Kami ulang lagi. 7/5 berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 7 pangkat 15. Kemudian nomor 2, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Pangkat dipangkatkan sehingga menjadi 3 pangkat 16 dibagi 3 pangkat 9. Dibagi berarti nanti pangkatnya dikurangkan. Berarti 3 pangkat 7. Oke. Nomor 3, 16-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 8. Pangkatnya dijumlah karena ini dikalikan. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 8 sehingga menjadi 2 pangkat 12. Dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 24. Oke. Nomor 4, pangkatnya sama. Oh, menjadi 2 kali 5 dalam kurung pangkat 4. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 10 pangkat 4. Berarti 10.000. Ini nolnya kurang 1. Oke. Lanjut nomor 5. Ya. Sama dengan kasus yang nomor 4 tadi. Pangkatnya sudah sama. Pangkatnya sama. Berarti sama saja dengan 75 dibagi 25. Lihat sifat pembagian. Gitu ya. 75 dibagi 25 adalah 3. Berarti artinya 3 pangkat 3. Atau bisa jawabannya 27. Oke. Ya. Lanjut. Nomor 6. Nomor 6 sama. Ternyata bilangan pokoknya beda semua. Berarti harus kita samakan. 8 akan menjadi, bilangan pokoknya 2 menjadi 2 pangkat 3. Kalau 16 menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 akan menjadi 2 pangkat 12. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 akan menjadi 2 pangkat 12. Ya. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Berarti tinggal menjumlahkan bilangan pangkatnya. Akan menjadi 2 pangkat 24 dibagi 2 pangkat 7. Bilangan pokoknya udah sama, ini kok pembagian. Berarti nanti pangkatnya dikurangkan. Berarti akan menjadi 2 pangkat 17. Paham ya? Ini hanya mengulang saja untuk persiapan besok. Nomor 7. Nomor 7. Ya. Di situ kemarin soalnya 20. Salah ketik. Ya, seharusnya 10. 10 pangkat 0 ditambah 11 pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 dan seterusnya. Sampai 80 pangkat 0. Ya. Masih ingat pangkat 0 nilainya 1. Itu ya. Oke, berarti 10 pangkat 0 berarti 1. 11 pangkat 0
1, 12 pangkat 0, 1, dan seterusnya. Berarti 1 tambah 1 tambah 1. Sampai yang terakhir, 80 pangkat 0 adalah 1. Kalau kalian jumlah satunya, berarti nanti ada sebanyak 71. Berarti jawaban nomor 7, jawabannya adalah 71. Oke, paham ya? Langsung nomor 8. Ya. Ya. 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2. Nilainya itu sama dengan berapa ya, gitu kan? Ya. Masih ingat, pangkat negatif artinya 1/1 gitu ya. Jadi 5 pangkat negatif 2 artinya 1/5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Berarti jawabannya adalah 1/25. Kalau dibuat desimal, kalau besok jawabannya kok tidak ada 1/25, berarti pakai desimal jawabannya 0,04. Paham ya? Bisa dipahami. Ini hanya sifatnya mengulang. Nomor 9. Nomor 9. 1/625 dibuat dalam bilangan berpangkat. Kemarin bisa, nanti tergantung jawabannya. Ya. 1/625. 625 kalian buat menjadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Berarti 1/5 pangkat 4. Berarti hasilnya 5 pangkat negatif 4. Ya. Lanjut. Nomor 10. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1000. Berarti kamu mencari berapa kali berapa hasilnya 1000. Itu kalau manual. Ya. Itu kalau manual. Ya. Ya. Kalau menggunakan sifat bilangan berpangkat boleh juga. Berarti 1000 dipangkatkan 1/3 karena akar pangkat 3 sama saja dengan pangkat 1/3. Berarti 1000 bisa kalian buat menjadi 10 pangkat 3. Ya. Berarti dipangkatkan lagi 1/3. Berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 3 kali 1/3 adalah 1. Berarti hasilnya 10 pangkat 1 atau 10. Paham ya? Boleh manual. Tadi Pak Yanto sudah sampaikan boleh manual. Jadi berapa kali berapa hasilnya 1000. Kalau gunakan bilangan pangkat, sifat bilangan pangkat boleh seperti ini. Ya. Nomor 11. Menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar. Kalau ada akar dari 128. Akar dari 128. Masih ingat ya? Kalian harus membuat menjadi perkalian dua bilangan yang mana salah satunya harus bisa dibuat akarnya bulat. Ya. Berarti 128 kita buat menjadi 64 kali 2, gitu kan kemarin? Ya. Kemudian sifatnya berarti akar A kali B menjadi akar A dikali akar B. Berarti akan menjadi akar 64 dikali akar 2. Akar 64 kalian sudah tahu, sudah bisa. Berarti akar 64 adalah
8. Akan menjadi 8 akar 2. 8 akar 2. Berarti kalau ditanya akar 128 dapat disederhanakan menjadi 8 akar 2. Bisa ya? Oke. Ya. Nanti akan kami share nanti ini. Ya. Ya, sekarang dibalik. Kalau ada 5 akar 2 dikuadratkan. 5 akar 2 dikuadratkan. Dulu udah belajar. A kali B pangkat 2 akan menjadi A kuadrat dikali B kuadrat. Gitu kan kemarin. Berarti kalau ini 5 akar 2 kuadrat. 5 akar 2 kuadrat. Berarti akan menjadi 5 kuadrat dikali akar 2 dikuadratkan. Ya. Masih ingat ya? Akar kalau dikuadratkan akan menjadi bilangannya sendiri itu kemarin akar 2 dipangkatkan 2. Berarti hasilnya 2. Ya. 5 pangkat 2 menghasilkan 25. Berarti 5 akar 2 dikuadratkan hasil akhirnya adalah 50. Ya. Paham ya? Paling mudah ya 5 kuadrat akar 2 dikuadratkan. 2 berarti 2 kali 25. Ya. Lanjut. Nomor 13. Merasionalkan bentuk akar. Berarti yang bawah nanti dibuat menjadi bilangan bulat. Ya, caranya sudah biasa kemarin. Berarti 20 per akar 5. Berarti harus dikalikan akar 5. Yang bawah kalikan akar 5 berarti atas juga mengalikan akar 5. Atau identiknya akar 5 per akar 5. Bawah kalikan akar 5, atas kalikan akar 5. Akan menjadi 20 akar 5. Kemudian akar 5 kali akar 5 adalah 5. Gitu kan? Ya. Kemudian 20 dibagi 5 berarti 4. Berarti kalau ditanya ya bentuk rasionalnya 20 per akar 5 adalah 4 akar 5. Bisa ya? Bisa memahami ya? Hanya sifatnya mengulang. Insya Allah semuanya bisa. Kemarin sudah kok. Tugas strukturnya hampir semuanya bagus semua. Ya, semuanya bisa tuntas. Ya. Insya Allah nanti semesternya juga semuanya bisa mengerjakan. Bahkan nilainya 100 semua nantinya. Itu ya, amin. Lanjut. Nomor 14. Membuat menjadi bentuk baku. Diingatkan. Ya, diingatkan lagi. Bentuk baku. Itu adalah A dikali 10 pangkat N. A dikali 10 pangkat N. Atau A dikali 10 pangkat negatif N. Di mana A-nya kurang dari 10 lebih dari 1. Itu kan kemarin? Ya. A-nya antara 1 dan 10. Tapi di bawah 10-nya. Berarti bentuknya satuan. Berarti kalau ini ada 61.400.000. Langsung kalian buat menjadi 6,14. Berarti 6, itu kan satuan. Ya. 6, tinggal kalian ngitung. Dari mulai 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal ngalikan nolnya ada 7. Gitu kan? Ya, berarti 6, tinggal ngitung. Belakangnya koma tadi ada 7. Berarti tinggal ngalikan 1, nolnya ada 7. Gitu kan? Ya. Artinya berarti
6,14 dikali 10 pangkat 7. Ini namanya bentuk baku. Ya, ini sifatnya hanya mengulang saja. Sekarang nomor 15 sama halnya. Ada angkanya. Angka pertama yang bukan 0 adalah 6. Angka yang pertama yang bukan 0 adalah 6. Akan menjadi 6,6, jadi 6,24. Tinggal ngitung. Ya, majunya berapa ya, gitu kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti dikali 1 per 1, nolnya 8. Itu ya. Ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti komanya pindah 8 angka. Berarti ini nolnya ada 8. Ya. 1 per 1 kosongnya ada 8. Oh, menjadi 10 pangkat negatif 8. Ini namanya bentuk baku. Ya. Berarti nomor 15 kalau ditanya, bentuk bakunya ini adalah 6,24 kali 10 pangkat negatif 8. Ya, bisa memahami, hanya sifatnya mengulang kok. Sekarang yang nomor 16. Yang kemarin dijelaskan oleh Bu Wiwit, itu kan pertemuan yang ke-5 dan ke-6. Ya. Intinya kalian harus bisa memfaktorkan. Ya. Intinya bisa memfaktorkan. Kalau tidak berarti kalian boleh menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut rumus ABC biasanya, gitu kan? Ya. Kalau bisa difaktorkan silakan difaktorkan. Syaratnya kalian memang sudah mahir dalam memfaktorkan. Sekarang nomor 16. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Berarti ini harus difaktorkan. Nah. Memfaktornya gimana? X kuadrat berarti perkalian dari X kali X gitu ya. X kali X. Terus yang berikutnya yang pertama dilihat X kuadrat berarti X kali X. Berikutnya yang kali lihat negatif 14. Negatif 14 itu berarti perkalian dari negatif 7 kali 2. Karena yang mau diminta adalah kalau dijumlahkan nilainya negatif 5. Gitu kan? Berarti dikalikan hasilnya negatif 14. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Sehingga kalian milihnya negatif 7 dan 2. Gitu kan? Berarti akan menjadi X dikurangi 7 dikali X ditambah 2. Selanjutnya akan menjadi X kurangi 7 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Pak Hendra tidak menjelaskan ini pindah ruas dan sebagainya ya, yang penting sudah tahu. Jadi X kurangi 7 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 2. Bisa ya? Ya. Ya. Kalau tidak percaya bisa kalian masukkan sini. X-nya sama dengan 7. 7 kuadrat. 49. Gitu kan? 5 kali 7. 35. 49 dikurangi 35. Berarti 14. 14 kurangi 14. 0. Betul. Gitu ya. X-nya negatif 2. Masukkan saja. Negatif 2 dikuadratkan 4. Gitu kan? Negatif 5 kali negatif 2, 10. 4 tambah 10, 14.
14 kurangi 14, 0. Oh, betul. Gitu ya. Kalau soalnya pilihan ganda, boleh ini jawabannya dicobakan. Gitu kan. Ya. Kalau isi, kalian harus memfaktorkan. Paham ya? Oke. Nomor 17. Nomor 17, hati-hati. Ya. 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 3x kurangi 2 sama dengan 0. Bentuknya, nah ini pakai 2x kuadrat 2. Ada 2-nya, tidak 1x kuadrat. Agak sedikit butuh pemikiran. Ya. Karena 2x kuadrat berarti kalian akan menggunakan 2x kali x. Gitu mesti. Ya. 2x kuadrat berarti 2x sama x. Kemudian kalian mencoba-coba. Kalau dikalikan belakang kali belakang hasilnya negatif 2. Ya. Sehingga akan menjadi dicoba 2x kurangi 1 dikali x tambah 2. Coba 2x kali 2. 2x kali 2 kan 4x. Negatif 1 kali x berarti negatif 1x. Kalau dijumlah hasilnya positif 3x. Oh, berarti betul. Berarti kalau difaktorkan 2x kurangi 1, x tambah 2. Ya. Sehingga 2x kurangi 1 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1. Berarti x-nya adalah 1/2 atau setengah. X-nya setengah. Yang satu, x sama dengan 2-nya pindah ruas. Jadi negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2. Itu ya. Oke, sekarang. Intinya memfaktorkan. Kalau kalian sudah lancar memfaktorkan berarti bisa mengerjakan. Ya. Yang nomor 18 sama. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Kalian faktorkan. Menjadi x kurangi 3 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga x kurangi 3 sama dengan 0. Atau x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 5. Tapi ada syarat. Ada syaratnya di bawahnya itu soal kan. Yang menjadi X1 atau penyelesaian yang pertama itu harus lebih kecil dari penyelesaian kedua. Sehingga antara 3 sama negatif 5 lebih kecil yang negatif 5. Sehingga yang menjadi X1-nya adalah negatif 5. Itu ya. Yang menjadi X2-nya adalah 3. Karena ada syarat ini tadi. Ya. X1 harus lebih kecil dari X2. Berarti yang menjadi X1 negatif 5. Yang menjadi X2 adalah 3. Sehingga kalau pertanyaannya berapakah nilai X1 kurangi 2 kali X2? Berarti akan menjadi negatif 5 dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Gitu kan? Oh, akan menjadi negatif 5 kurangi 6. Berarti negatif 11. Gitu ya. Oke. Nanti Pak Yanto dan Bu Wit share jawaban ini. Kalian hanya melihat, nanti langsung kami share. Ya, kalian bisa memahami lagi. Nomor 19, sama halnya. Harus pintar memfaktorkan. Ada 2x kuadrat, ada 2x kuadrat. Berarti akan menjadi 2x kali x. 2x kali x. Dikalikan belakang dengan belakang negatif, hasilnya negatif 6. Berarti Pak Yanto pilih negatif 1 dan 6. Tak cobakan. 2x kali 6, 12x. Negatif 1 kali x, negatif
1X. Kalau dijumlah positif 11X gitu kan. Oh berarti ini benar. Ya. Sehingga hasilnya 2X kurangi 1 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Akan menjadi 2X sama dengan 1 atau X-nya setengah. Yang sini X plus 6 sama dengan 0 akan menjadi X sama dengan negatif 6. Sama halnya yang atas tadi. Yang atas tadi X1, X2. Tapi kalau di sini akarnya A sama B. A sama B. Ini sebenarnya sama saja dengan X1 dan X2. Cuma namanya menjadi A sama B. Di mana A-nya lebih kecil dari B. Berarti yang A adalah negatif 6 karena negatif. B-nya adalah setengah. Berarti negatif 6 itu lebih kecil dari setengah. Sehingga hasilnya A dikali B dikuadratkan adalah negatif 6 dikali setengah. Dipangkatkan 2. Oh berarti negatif 3. Hati-hati loh ya. Yang dipangkatkan adalah negatif 3-nya. Berarti negatif 3 dikuadratkan berarti hasilnya 9. Paham ya? Oke, paham. Terakhir. Mencari diskriminan. Mencari diskriminan. Ya. Diingatkan, diskriminan rumusnya kan B kuadrat dikurangi 4 AC. B kuadrat dikurangi 4 AC. Mana A-nya? A adalah depannya X kuadrat. A-nya adalah yang depannya X kuadrat berarti gitu kan. B-nya mana? Depannya X. Gitu kan. C-nya mana? Konstantanya. Contoh kalau ini berarti A-nya 2. Kalau ini A-nya 2. B-nya 11. C-nya negatif 6. Gitu kan. Kalau yang soalnya kalian A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Gitu ya. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 2 di soal kalian. Ya. Sehingga 5 kuadrat 25, 4 kali 2 kali 3, 24. Oh berarti diskriminannya adalah 1. Begitu ya. Ya. Ini materi untuk persiapan ya penilaian penilaian tengah semester kok akhir. Tengah semester ya Bibit. Nah, judulnya salah berarti. Penilaian tengah semester berarti mid semester 1 sampai 20 ya. Semoga kalian bisa memahami yang Pak Yanto jelaskan tadi. Sifatnya hanya istilahnya apa ya? Saling aja, saling kalian sudah mengerjakan, kita cocokkan. Kalau yang sudah betul semua, Pak Yanto ucapkan luar biasa. Ya, aplaus dari Pak Yanto luar biasa. Kalian sudah bisa mengerjakan dan betul semua luar biasa. Ya, nanti silakan yang belum paham sekali. Setelah ini nanti Bu Wit atau Pak Yanto akan nge-share jawaban ini ke kalian semuanya, gitu ya. Ya, akan kami share jawaban ini ke kalian semua supaya kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan nantinya. Ya, nanti tugas strukturnya mengulang ini lagi dengan mencocokkan jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwit dan Pak Yanto. Itu ya. Tugas strukturnya gitu aja ya Bu. Ya. Berarti hari ini tugas struktur dan mandiri hanya mempelajari soal yang 20 ini. Kalian lihat jawaban yang Pak Yanto share atau Bu Wit share. Kalian pahami betul-betul. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bertanya sama Pak Yanto atau Bu Wit lewat WA. Sekiranya demikian dari Pak Yanto, kurang lebihnya mohon maaf.
Yang penting kalian harus selalu menjaga kesehatannya. Ya. Oh ya, yang sudah mengerjakan dan betul semua ngacung. Ada enggak? Alhamdulillah sudah ada yang ngacung. Alhamdulillah ternyata banyak. Berarti luar biasa anak-anak Espero. Ya, ternyata walaupun pakai Zoom kalian ternyata bisa memahami. Ternyata buktinya hari ini Pak Yanto coba. Tadi malam dikasih soal sudah bisa mengerjakan. Banyak yang nilainya sudah 100 luar biasa. Terima kasih sekali. Pak Yanto dan Bu Wit ucapkan selamat. Gitu ya. Ya. Sukses buat kalian semua. Yang penting semuanya harus jaga kesehatan. Sampai ketemu besok hari Senin atau Selasa tesnya jadwalnya matematika. Pak Yanto dan Bu Wid harapkan semuanya bisa mengerjakan dan nilainya luar biasa semua. Bisa 100 semua. Amin. Itu ya. Bu Wid ada nambahin? Ya, ya. Ini tambah dari Bu Wid, nanti yang nutup Bu Wid sekalian ya. Dari Pak Yanto sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran nggak suara saya? Ya, oke. Hanya ingin menyampaikan beberapa hal untuk PTS-nya mulai minggu depan. Mungkin kalian sudah dikasih tahu dari wali kelas masing-masing ya. Nanti jadwal akan dari wali kelas akan dikirimkan ke grupnya, ke WA. Kemudian mohon diperhatikan tata tertib peserta. Karena kalian hanya bisa mengerjakan satu kali dengan akun tersebut. Tolong diharapkan kejujurannya dan apa ya namanya, jangan coba-coba ya, karena kemarin walaupun sudah diproses dengan satu kali masuk, tapi ternyata masih saja ada beberapa anak yang mungkin penasaran dengan soalnya atau apa, menggunakan akun lain, dan itu jelas sekali terlihat siapa-siapa yang melakukan kecurangan ya. Kalian walaupun belajarnya secara online mandiri, tapi diharapkan karakter kejujurannya tidak luntur. Tolong ini benar-benar dikedepankan ya. Jangan neng omah iki ora ono sing weruh, ora ono sing ngerti lah. Di kanan kiri kalian ada malaikat dan Allah selalu melihat apa yang kalian perbuat ya. Silahkan diperhatikan betul-betul tata tertibnya, nanti diikuti jadwalnya. Kalau ada kesulitan segera komunikasikan dengan wali kelas atau nanti wali kelas bisa disampaikan ke panitia. Misalkan kok terkait jaringan tidak bisa mengikuti tepat waktu, nanti akan ada kebijakan lain ya. Silahkan disiapkan secara materi semua mapel, dan untuk perangkatnya kalian paham ya, maksud kami perangkat berarti kalau nanti via Google Form berarti ya kalian harus siap untuk memasuki link itu sesuai jadwalnya. Sekali lagi pesan dari kami panitia dari Bu Wid, jangan coba-cobalah. Sekarang tetap kedepankan karakter kejujuran kalian ya. Walaupun masanya seperti ini, kalian sedang diuji apakah kalian sabar, apakah kalian tetap jujur, atau kalian tambah tidak jelas. Nah, itu yang jangan ya, yang positif yang dikedepankan. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga Allah selalu menjaga kalian dalam segala bentuk kebaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.